Jika hari ini hidupmu terasa runtuh tanpa suara, seolah-olah seluruh dunia berkonspirasi untuk menjatuhkanmu, janganlah engkau cepat berputus asa. Mungkin saat ini doa-doamu seolah menggantung di langit biru tanpa jawaban, dan hatimu sudah teramat lelah untuk sekedar melangkah. Namun, ketahuilah wahai saudaraku, bisa jadi ini bukanlah akhir dari segalanya yang engkau takutkan. Ini hanyalah sebuah transisi besar, sebuah awal dari sesuatu yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan diam-diam untuk masa depan hidupmu. Menonton video ini mungkin adalah salah satu jalan bagimu untuk menemukan kembali serpihan harapan yang sempat hilang. Allah tidak pernah tidur, dan Dia sedang merajut takdir indah yang belum mampu engkau lihat dengan mata lahiriahmu saat ini. Tetaplah bertahan, karena badai yang hebat ini sebenarnya sedang membersihkan jalanmu menuju pelabuhan yang jauh lebih tenang dan penuh dengan keberkahan yang tak terduga. Saudara sekalian, selamat datang di kanal ARS Pandangan Hidup, sebuah ruang untuk merenungi hikmah Al-Quran yang mendalam. Pernahkah hidupmu sampai pada sebuah titik yang sangat gelap, di mana kamu tidak lagi berharap akan datangnya keajaiban? Sebuah titik di mana kamu tidak lagi meminta kebahagiaan yang muluk-muluk, bahkan tidak lagi berani untuk bermimpi tentang masa depan yang cerah. Kamu hanya menginginkan satu hal sederhana dalam kepasrahanmu, yaitu agar semua beban ini segera berhenti. Hari-hari terasa sangat berat tanpa alasan yang bisa kamu jelaskan secara logis kepada orang lain. Malam-malam yang panjang dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang sangat berisik, merampas ketenangan tidurmu. Dada terasa sesak oleh perasaan yang tak tahu harus dititipkan kepada siapa, karena setiap pintu manusia seolah tertutup bagi keluh kesahmu yang mendalam. Kamu sudah berusaha sangat kuat selama ini, mencoba menahan diri agar tidak mengeluh di hadapan sesama manusia. Kamu sudah mencoba berulang kali meyakinkan diri sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Namun kenyataan justru terasa semakin gelap dan menghimpit. Jika hidupmu sekarang sedang berada dalam fase seperti ini, maka dengarkanlah narasi ini baik-baik dengan mata hati yang terbuka. Bisa jadi rasa hancur yang kamu rasakan saat ini bukanlah tanda bahwa kamu telah ditinggalkan oleh Sang Pencipta. Bisa jadi justru inilah saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang bekerja paling dalam, paling serius, dan berada pada posisi paling dekat dengan hidupmu. Kesunyian ini adalah cara Allah memanggilmu untuk kembali bersandar hanya kepadanya, melepaskan segala ketergantungan kepada makhluk yang seringkali mengecewakan dan membuat hatimu semakin terluka parah. Ada momen dalam perjalanan hidup ini ketika semua hal terasa jatuh secara bersamaan, meruntuhkan fondasi mental yang telah kamu bangun bertahun-tahun. Hal yang kamu perjuangkan dengan tetesan keringat dan air mata tiba-tiba gagal total di depan mata. Orang yang paling kamu harapkan bisa mengerti keadaanmu justru memilih untuk pergi dan menjauh saat kamu paling membutuhkannya. Doa-doa yang kamu pancatkan setiap sujud seolah kembali tanpa membawa jawaban yang nyata. Kamu mulai menilai dirimu sendiri dengan sangat keras, merasa penuh kekurangan, merasa banyak melakukan kesalahan, dan merasa tidak pantas lagi mendapatkan pertolongan dari Allah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang menarikmu perlahan dari sandaran-sandaran yang keliru selama ini. Allah ingin kamu menyadari bahwa selama ini harapanmu digantungkan pada hal-hal yang fana dan tidak kekal. Selama ini mungkin kamu terlalu menggantungkan harapan pada manusia, pada rencana-rencana hebatmu sendiri, atau pada logika manusia yang sebenarnya sangat terbatas. Maka satu persatu sandaran itu dilepaskan oleh Allah, bukan untuk menyakiti perasaanmu atau menghancurkan hidupmu secara kejam. Semua itu dilakukan agar hatimu memiliki ruang kosong yang luas, yang hanya bisa dipenuhi oleh keyakinan yang benar-benar murni kepadanya. Ujian yang paling berat seringkali tidak datang dengan suara guntur yang keras atau badai yang terlihat jelas. Ia seringkali hadir dalam sunyi yang mencekam, dalam kelelahan batin yang tidak terlihat oleh mata orang lain, dan dalam tangis yang kamu sembunyikan rapat-rapat agar tidak merepotkan siapapun di sekitarmu. Kamu tetap berusaha tersenyum dan menjalani hari seolah semua normal, padahal di dalam dirimu ada luka yang belum sembuh. Dan di titik inilah, saat tidak ada lagi kekuatan yang bisa kamu pamerkan kepada dunia, saat tidak ada lagi kehebatan yang bisa kamu banggakan, Allah hadir paling dekat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendekat saat kamu merasa sedang hebat atau di atas angin. Dia mendekat saat kamu berani jujur mengakui bahwa kamu sebenarnya sangat rapuh dan sangat membutuhkan pertolongannya. Seringkali kita sebagai manusia salah memahami hakikat kasih sayang Allah yang sebenarnya. Kita mengira bahwa kasih sayang itu harus selalu berbentuk kelembutan, ketenangan, atau pemberian yang selalu sesuai dengan harapan kita. Padahal kadang-kadang kasih sayang Allah datang dalam bentuk guncangan hebat yang mengguncangkan jiwa. Allah meruntuhkan versi hidupmu yang lama karena versi itu tidak lagi cukup kuat untuk menampung anugerah besar yang akan datang sebentar lagi. Ibarat sebidang tanah yang harus dibalik dan dicangkul, ia akan tampak rusak, berantakan, dan penuh dengan luka di permukaannya. Namun ketahuilah bahwa tanpa proses perusakan tanah itu, tidak akan pernah ada pertumbuhan benih yang subur. Kekacauan yang kamu rasakan hari ini dalam hidupmu mungkin bukanlah sebuah kehancuran abadi, melainkan sebuah proses pembentukan yang sedang berlangsung dengan sangat teliti oleh tangan Tuhan. Jika akhir-akhir ini kamu merasa sangat sendirian meskipun secara fisik dikelilingi oleh banyak orang, janganlah takut. Jika doa-doamu terasa sunyi namun kamu tetap memilih untuk bertahan, maka percayalah bahwa itu bukan sebuah kebetulan semata. Tidak semua orang diberi beban ujian sedalam yang kamu rasakan saat ini, karena tidak semua jiwa sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima sesuatu yang besar di masa depan. Ada proses yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ada rencana agung yang belum terungkap di balik tabir takdir. Ada kejutan indah yang sedang disusun perlahan-lahan, tepat di balik rasa sakit yang sekarang sedang kamu rasakan dengan sangat hebat. Ada masa ketika hidupmu tiba-tiba terasa sunyi dengan cara yang sangat aneh dan tidak biasa. Bukan karena kamu benar-benar sendirian di dunia ini, tetapi karena hatimu tidak lagi mampu menemukan tempat bersandar yang nyaman seperti dulu. Percakapan dengan teman terasa hambar, tawa tidak lagi menyentuh bagian dalam jiwamu. Bahkan hal-hal yang dulu membuatmu sangat bersemangat, kini terasa kosong tak bermakna. Kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, kemana perginya rasa hidup yang dulu pernah ada? Padahal, kesunyian ini sebenarnya bukan sebuah hukuman dari Allah. Kesunyian ini adalah isyarat halus bahwa Allah sedang menarikmu masuk ke dalam sebuah ruang yang lebih eksklusif. Sebuah ruang di mana hanya ada kamu dan Dia, tanpa kebisingan dunia yang biasanya menipu perasaanmu dengan kebahagiaan semu. Kesedihan batin seringkali disalahartikan oleh manusia sebagai tanda kelemahan iman. Padahal justru sebaliknya, Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan yang berlebihan pada makhluk dan keadaan duniawi. Selama ini mungkin kamu merasa kuat karena ada orang yang menemani, merasa tenang karena ada yang mendukung, atau merasa aman karena ada yang menjanjikan masa depan yang cerah. Lalu satu persatu hal itu dicabut oleh Allah, hingga yang tersisa hanyalah dirimu sendiri yang bersimpuh. Ini bukan untuk menghancurkanmu, tetapi agar kamu mengenal satu-satunya sumber ketenangan yang tidak pernah pergi. Di fase yang sulit ini, cara kamu berdoa pun mulai berubah secara drastis. Kamu tidak lagi pandai merangkai kata-kata indah atau puitis di hadapan Allah. Bahkan, kamu tidak lagi tahu harus meminta apa secara spesifik. Terkadang kamu hanya bisa terdiam, menundukkan kepala, dan menarik napas panjang di atas sajadahmu. Namun justru doa yang paling jujur seringkali lahir dari kebisuan dan ketidakberdayaan seperti ini. Allah tidak menunggu kalimat-kalimat indah yang disusun oleh logika manusia, melainkan Dia menunggu hati yang benar-benar terbuka dan pasrah sepenuhnya. Ketika kamu berhenti berpura-pura kuat di hadapannya dan berhenti bernegosiasi dengan takdir yang pahit, disitulah doamu benar-benar naik menembus langit tanpa ada penghalang sedikit pun. Allah memisahkanmu dari keramaian sebelum mempertemukanmu dengan makna hidup yang sesungguhnya. Allah sengaja menjauhkanmu dari kebisingan duniawi sebelum memberimu kejernihan berpikir yang luar biasa. Kesunyian yang kamu alami sekarang ini ibarat malam yang sangat panjang, dingin, dan mungkin terasa menakutkan bagi sebagian orang. Namun ingatlah bahwa justru di tengah kegelapan malam itulah bintang-bintang yang paling terang akan terlihat dengan sangat jelas. Jika sekarang kamu merasa tidak ada satupun manusia yang benar-benar memahami isi hatimu, itu karena Allah sedang mengajarkan satu pelajaran yang teramat penting bagimu. Pelajaran bahwa pemahaman manusia itu sangatlah terbatas, sedangkan kasih sayang dan pemahaman Allah tidak pernah memiliki batas. Maka janganlah terburu-buru mengisi kekosongan ini dengan pelarian-pelarian yang sia-sia, atau menutup kesunyian dengan kebisingan baru yang justru akan semakin menjauhkanmu dari ketenangan batin.
Duduklah sebentar di ruang hening ini. Rasakan getaran apa yang sedang dibentuk di dalam dirimu oleh Sang Pencipta. Karena kesepian yang datang tanpa sebab yang jelas, seringkali bukanlah tanda bahwa kamu sedang kehilangan arah jalan pulang, melainkan itu adalah tanda bahwa Allah sedang meluruskan jalan hatimu agar langkah berikutnya tidak lagi rapuh seperti langkah-langkahmu sebelumnya. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berjalan di tempat, sementara orang-orang di sekitarmu melaju sangat jauh ke depan? Usia terus bertambah, waktu terus bergerak tanpa henti, tapi hasil yang kamu tunggu-tunggu selama ini belum juga menampakkan wujudnya. Kamu melihat orang lain mendapatkan apa yang sudah kamu doakan selama bertahun-tahun dengan begitu mudahnya, sementara kamu masih terus bergulat dengan masalah yang sama setiap harinya. Hati mulai terasa lelah, pikiran mulai membanding-bandingkan nasib, dan diam-diam muncul rasa takut yang menghantui bahwa kamu telah tertinggal jauh. Padahal perlambatan yang kamu alami saat ini bukanlah sebuah penolakan dari Allah terhadap permintaanmu. Ia adalah sebuah jeda yang sengaja dibuat agar hatimu menjadi cukup kuat untuk menampung keberkahan besar yang akan diberikan nanti. Allah tahu bahwa tidak semua hal baik itu aman jika datang terlalu cepat dalam hidup seseorang. Ada jiwa yang jika diberi karunia terlalu awal, justru akan hancur dan menjadi sombong oleh karunia itu sendiri. Maka hidupmu diperlambat bukan karena kamu kurang layak atau tidak pantas, melainkan karena kamu sedang dalam masa persiapan yang intens agar tidak goyah saat menerima kejayaan. Ibarat sebuah buah yang dipaksa matang sebelum waktunya dengan bahan kimia, rasanya pasti akan terasa pahit dan buah itu akan lebih cepat menjadi busuk. Allah tidak ingin karunia-Nya menjadi beban yang justru mencelakakanmu di kemudian hari. Maka Dia menunggumu untuk tumbuh secara utuh dan matang secara mental, bukan sekedar memberikan hasil yang cepat namun rapuh. Di fase ini, bersabar memang terasa sebagai pekerjaan yang paling berat di dunia, bukan karena kamu tidak ingin taat kepada perintahnya, tetapi karena kamu merasa lelah menunggu di tengah ketidakpastian yang tak berujung. Kamu sudah berusaha maksimal, sudah berdoa siang malam, sudah bertahan sekuat tenaga, tapi hasil seolah terus menjauh dari jangkauan tanganmu. Namun, justru dalam ketidakpastian inilah kualitas ketulusanmu sedang diuji. Apakah kamu masih tetap berjalan karena kamu benar-benar percaya kepada Allah? Ataukah kamu hanya berjalan karena menginginkan hasil instan darinya? Perlambatan hidup ini mengajarkanmu satu hal yang tidak akan pernah bisa diajarkan oleh keberhasilan yang cepat, yaitu keikhlasan yang murni tanpa embel-embel. Allah sedang mengatur ritme hidupmu dengan sangat teliti dan presisi. Setiap keterlambatan yang kamu alami sebenarnya menyimpan perlindungan dari bahaya yang tidak kamu ketahui. Setiap penundaan membawa hikmah luar biasa yang saat ini belum mampu kamu lihat. Jika hari ini kamu dipaksa untuk menunggu lebih lama, itu karena ada sesuatu yang sangat istimewa di depan sana yang tidak boleh kamu sambut dengan versi dirimu yang lama. Allah ingin kamu menyambutnya dengan hati yang lebih tenang. Allah ingin kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih sadar akan makna kehidupan, bukan hanya sekedar mengejar hasil akhir yang tampak indah di mata manusia. Maka berhentilah sejenak dari kebiasaan buruk membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain yang tampak lebih mulus. Tidak semua yang sampai dengan cepat itu selamat sampai tujuan akhir, dan tidak semua yang lambat itu berarti tertinggal atau gagal. Ada perjalanan yang sengaja diperlambat oleh Allah karena fondasi jalannya sedang diperkuat agar mampu menahan beban yang lebih besar di masa depan. Dan jika kamu masih memilih untuk bertahan di tengah rasa lelah yang sangat ini, itu karena ada tujuan yang sangat berharga yang sedang menantimu di garis akhir perjuanganmu nanti. Meskipun saat ini belum terlihat bentuk nyatanya, ada fase yang paling membingungkan dalam hidup yang mungkin sedang kamu alami sekarang, yakni ketika kamu merasa sudah melangkah sangat jauh, sudah belajar ikhlas sedalam-dalamnya, dan sudah mencoba berdamai dengan kenyataan. Tapi tiba-tiba luka lama muncul kembali tanpa diundang. Kenangan menyakitkan yang kamu kira sudah sembuh total, tiba-tiba datang menghantui pikiranmu kembali. Rasa sakit yang dulu pernah membuatmu jatuh tersungkur, kini terasa seperti terulang kembali dengan intensitas yang sama. Kamu bertanya-tanya dalam hati dengan penuh kesedihan, mengapa luka ini harus dibuka lagi? Mengapa rasa sakit ini harus terasa lagi setelah sekian lama aku mencoba untuk melupakannya? Bukankah aku sudah cukup menderita di masa lalu? Padahal, kemunculan luka ini bukanlah sebuah kemunduran dalam imanmu. Kemunculan luka lama itu sebenarnya adalah panggilan terakhir sebelum sebuah perubahan besar terjadi dalam hidupmu. Allah tidak membuka luka itu kembali hanya untuk menyakitimu untuk kedua kalinya. Dia membukanya karena luka itu sebenarnya belum benar-benar sembuh hingga ke akar-akarnya. Ia hanya tertutup oleh waktu dan kesibukan duniamu saja. Ada bagian dalam dirimu yang masih menyimpan rasa takut, amarah,
kekecewaan, dan rasa tidak berharga yang terpendam jauh di dalam bawah sadar. Jika bagian ini dibiarkan tetap ada, maka kejutan besar yang akan datang nantinya justru bisa melukaimu lebih dalam karena jiwamu belum benar-benar bersih. Maka Allah membersihkannya sekarang juga, meskipun proses pembersihan itu terasa sangat perih di hatimu, agar jiwamu benar-benar siap menerima anugerah tanpa harus runtuh lagi. Seringkali kita sebagai manusia menginginkan masa depan yang cerah dan gemilang tanpa mau menyentuh kembali masa lalu yang gelap dan kelam. Padahal kedewasaan yang sejati hanya lahir dari keberanian kita untuk menatap luka-luka lama dengan jujur dan penuh penerimaan. Di titik ini, Allah sedang mengajarkanmu untuk tidak lagi lari dari kenyataan, tidak lagi menyangkal perasaanmu, dan tidak lagi memendam beban sendirian. Setiap tetes air mata yang jatuh saat luka lama itu terbuka kembali bukanlah sebuah tanda kelemahan, melainkan itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dipulihkan oleh Allah dengan cara yang paling dalam dan menyeluruh. Luka yang muncul kembali seringkali membawa kesadaran baru yang tidak pernah kamu miliki sebelumnya tentang arti sebuah ketabahan. Kamu mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang lebih lembut dan penuh kasih sayang, bukan lagi dengan penghakiman yang kejam. Kamu berhenti menyalahkan dirimu sendiri atas hal-hal di masa lalu yang dulu memang tidak kamu pahami. Kamu menyadari sepenuhnya bahwa kamu mampu bertahan sejauh ini bukan karena kamu orang yang kuat secara fisik, tetapi karena Allah terus memelukmu dengan rahmat-Nya bahkan saat kamu tidak menyadari kehadirannya. Inilah titik di mana luka berhenti menjadi beban yang memberatkan langkahmu dan mulai berubah menjadi sumber kebijaksanaan yang menerangi jalanmu. Jika hari-hari ini hatimu terasa sangat sensitif, mudah tersentuh oleh kebaikan kecil, dan penuh dengan renungan mendalam, maka janganlah merasa takut atau aneh. Itu adalah tanda yang nyata bahwa lapisan keras dan ego dalam dirimu sedang dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang diberi kesempatan istimewa oleh Allah untuk disembuhkan luka batinnya sampai ke akar yang paling dalam. Dan ketika proses penyembuhan ilahi itu selesai, kamu tidak akan pernah kembali menjadi versi lama dirimu yang rapuh. Kamu akan melangkah keluar dengan jiwa yang lebih utuh, lebih tenang, dan jauh lebih siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang di masa depan. Ada titik dalam hidup ketika kamu akhirnya sadar sepenuhnya bahwa sebenarnya bukan dunia ini yang membuatmu merasa sangat lelah selama ini. Namun yang membuatmu lelah adalah perlawananmu sendiri terhadap apa yang sedang ditetapkan oleh Allah dalam hidupmu. Kamu sudah mencoba menghindar dari takdir, mencoba menguatkan diri secara paksa tanpa melibatkan Allah, dan mencoba menenangkan hati dengan alasan-alasan logika yang terdengar masuk akal namun hambar. Namun tetap saja, ada ruang kosong di dalam jiwamu yang tidak bisa terisi oleh apapun. Di titik ini, kamu akhirnya berhenti sibuk mencari jalan keluar dari masalahmu. Karena kamu sadar bahwa yang paling melelahkan justru adalah ketika kamu mencoba berlari dari dirimu sendiri dan dari kenyataan yang ada. Saat itulah Allah memperlambat langkahmu dengan sangat halus. Bukan untuk menghentikan hidupmu secara total, tetapi untuk membuatmu diam di satu tempat sampai kamu benar-benar mampu mendengarkan suara isi hatimu yang terdalam yang selama ini terabaikan. Kamu mulai merasakan emosi-emosi yang selama ini kamu tekan dengan kuat. Rasa takut, kecewa, marah, dan harapan yang tidak pernah kamu akui keberadaannya secara jujur. Semua itu muncul ke permukaan bukan untuk menjatuhkan mentalmu, tetapi agar kamu tidak lagi hidup di permukaan dunia yang menipu. Banyak orang merasa takut pada fase ini, karena tidak ada lagi distraksi atau hiburan duniawi yang bisa menyelamatkan mereka dari kenyataan pahit. Tidak ada pencapaian yang bisa dibanggakan untuk menutupi kesedihan. Tidak ada pengakuan orang lain yang bisa menenangkan jiwa. Yang ada hanyalah kejujuran mutlak antara hamba dan Tuhannya. Dan kejujuran memang seringkali terasa sangat menyakitkan pada awalnya. Namun ia adalah pintu menuju kebebasan jiwa yang sesungguhnya. Justru disinilah imanmu sedang diuji. Bukan lagi lewat ritual ibadah semata, tetapi lewat keberanianmu untuk tetap tinggal bersama rasa tidak nyaman tanpa kehilangan kepercayaan sedikit pun kepada Allah. Allah tidak sedang menuntutmu untuk selalu menjadi sosok yang kuat di fase ini. Dia hanya memintamu untuk hadir sepenuhnya dengan segala kerapuhanmu. Tidak lari, tidak menyangkal, dan tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja di depannya. Karena jiwa yang berani jujur mengakui kelemahannya adalah jiwa yang paling siap untuk dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa. Kebingungan yang kamu alami saat ini sebenarnya sedang menata ulang arah kompas hidupmu, meski saat ini kamu belum melihat kemana ujung jalan ini akan membawamu pergi. Jika hari-hari ini kamu merasa seperti berada di ruang antara, tidak sepenuhnya hancur tapi juga belum pulih total, maka janganlah panik atau merasa putus asa.
Ruang transisi ini memang terasa sangat tidak nyaman bagi ego manusia yang selalu menginginkan kepastian. Namun disinilah banyak perubahan besar dalam hidupmu diam-diam mulai bergerak dan bergeser menuju kebaikan. Kamu mungkin belum melihat hasilnya sekarang, belum bisa merasakan manis buahnya saat ini. Namun sesuatu yang besar di dalam dirimu sedang disiapkan untuk melangkah ke tahap berikutnya dengan cara yang tidak bisa dipaksakan oleh waktu manusia. Akan ada fase ketika hidupmu tidak lagi memberi pegangan yang jelas secara materi maupun dukungan emosional dari sesama manusia. Di fase itu, meskipun doa tetap kamu panjatkan dan ikhtiar tetap kamu jalankan, namun arah masa depan masih terasa sangat kabur dan samar. Kamu tidak tahu apakah langkah yang kamu ambil ini sudah benar ataukah hanya sekedar usaha untuk bertahan hidup. Di titik kritis ini, iman tidak lagi terasa seperti ketenangan yang nyaman, melainkan terasa seperti kamu sedang berjalan di tengah kegelapan total dengan keyakinan penuh bahwa kakimu masih berpijak pada bumi Allah. Tidak ada tanda-tanda besar yang terlihat, tidak ada kepastian yang datang dengan cepat. Yang ada hanyalah kepercayaan yang diuji setiap detik dalam setiap helaian nafasmu. Banyak orang mengira bahwa iman itu akan selalu membuat hati terasa tenang tanpa gangguan. Padahal iman yang paling jujur seringkali justru terasa sangat berat untuk dipikul. Iman yang sejati adalah ketika kamu tetap memilih untuk percaya kepada janji Allah meskipun kamu tidak melihat hasil apapun di depan mata. Kamu memilih untuk tetap taat meskipun hatimu belum merasa lega sepenuhnya. Allah sedang mengajarkanmu bentuk keimanan yang jauh lebih dewasa, yang tidak bergantung pada suasana hati atau jawaban-jawaban instan. Keimanan yang tidak akan runtuh hanya karena keadaan hidupmu belum berubah menjadi lebih baik secara kasat mata. Allah sedang memisahkan antara keinginanmu yang lahir dari ego pribadi dengan harapan yang lahir dari keikhlasan hati yang paling murni. Allah terkadang sengaja tidak memberikan tanda apapun agar kamu belajar berjalan dengan iman, bukan berjalan karena adanya jaminan keamanan dari makhluk. Disinilah hatimu dilatih untuk bersandar hanya pada zat yang mengatur segala hasil, bukan pada hasil itu sendiri. Jika saat ini kamu merasa melangkah tanpa peta, jangan berburu-buru menyimpulkan bahwa kamu telah tersesat dari jalannya. Bisa jadi kamu sedang berada di jalur khusus yang memang hanya bisa dilewati oleh hamba-hamba yang berani percaya meskipun di tengah kegelapan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai di kanal ARS Pandangan Hidup. Kami berharap renungan ini dapat menguatkan jiwamu yang sedang lelah. Jika kamu merasa mendapatkan manfaat dan ingin terus mendapatkan asupan hikmah dan refleksi spiritual yang mendalam dari Al-Quran, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita terus bertumbuh bersama menjadi hamba yang tetap percaya meski jalan terasa sangat panjang dan berliku. Sampai jumpa di video berikutnya.